Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga pada kesempatan subuh hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu untuk sholat subuh secara berjamaah dirangkai dengan kajian rutin kita yang senantiasa dilaksanakan setiap Sabtu subuh. Semoga niat dan langkah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala ibadah yang kita kerjakan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya. Baik para hadirin jamaah sekalian, sebelum kita mulai taklim kita, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah terangkan hati dan pikiran kita dalam menuntut ilmu, sehingga apa yang kita pelajari dapat menjadi tuntunan dalam perjalanan hidup kita, dan mudah-mudahan Allah tuntun terus hati kita agar kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, hingga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadin ya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari sama-sama kita simak, kita kaji dan kita dengarkan kajian kitab Al-Kabair kita yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Madari. Kami persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء الآملين والمصنفين في الدين، خصوصا مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد بن أحمد بن عثمان بن قيمز الذهبي، نفعنا الله به وبعلومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kembali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh hari ini kita merasakan begitu segar, fresh ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih istiqomah kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu saja diingatkan oleh Allah itu untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab apa? Semua nikmat-nikmat itu nanti di akhirat akan dimintakan pertanggungjawabannya. Jadi berat ya. Semua yang Allah kasih kita di dunia ini enggak gratis istilahnya. Harus dibayar nanti di akhirat.
Nah, kalau kita gunakan nikmat-nikmat itu pada jalan yang salah, nah itu yang bayarannya mahal. Ya. Kenapa? Karena diganti dengan siksaan-siksaan saat kita tidak akan sanggup membayar nikmat-nikmat Allah. Jangankan membayar, bahkan kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung itu, mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu menghitungnya. Ya. Apa yang kita nikmatin di dunia ini semua harganya mahal. Buktinya kalau kita kehilangan satu aja anggota tubuh kita, ya mau diperbaikin mahal. Ya. Mata udah satu hilang susah, kita perbaikin mahal. Semua begitu, semua anggota tubuh itu mahal harganya. Itu baru di tubuh kita, belum fasilitas hidup yang Allah sediakan di sekeliling kita, fasilitas dunia. Karena itu kita harus selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan, ibadah, taat, itu sebagai bukti bahwa kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita lanjutkan bahasan kita, sudah sampai kepada tema yang ini sangat harus kita perhatikan, yaitu az-zulmu, kezaliman, ya. Berbuat zalim. Zalim itu apa? Secara bahasa, zalim itu wad'u syai'i fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Secara bahasa begitu. Peci diinjek, nah itu zalim. Ya, peci tempatnya di kepala, diinjek. Itu tidak pada tempatnya. Nah, dalam pengertian istilahinya, definisinya itu banyak sekali. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, memperlakukan orang dengan salah, ya, mengambil hak orang, menyakiti orang, nah itu jadi termasuk kategori kezaliman. Jadi makna menempatkan sesuatu itu bisa dengan pengertian memperlakukan orang dengan cara yang salah. Manusia itu harusnya dihormati, nah, kita hina-hina dia, nah, itu kezaliman. Manusia itu harusnya diangkat derajatnya, tapi kita injak-injak dia, kita tindas, itu kezaliman. Di sini penjelasan pertamanya dijelaskan bi akli amwalin nasi wa akhdhiha zulman. Salah satunya nih adalah dengan cara memakan harta manusia, mengambil harta manusia dengan cara zalim. Salam, silakan. Ya, memakan harta manusia atau mengambil harta manusia dengan cara zalim misalnya, yang bukan haknya. Kita itu kalau dikasih itu boleh, ya. Bekerja digaji boleh, minjem boleh. Ada enggak yang ngambil harta orang
dengan cara yang zalim, merampas, menipu, membohongin orang, ya, minjem gak dipulangin, nah, itu termasuk kezaliman, ya. Ya, ini yang berat nih, karena kaitannya dengan hak orang, jadi kezaliman itu dia termasuk kategori dosa besar karena berkaitan dengan hak adami, hak sesama manusia. Dosa kalau udah kepada manusia itu pasti lebih berat proses membersihkannya daripada dosa kita kepada Allah. Kalau kita dosa kepada Allah itu cuma satu jalur. Kita tobat, datang menghadap Allah, nangis, minta ampun, ya, dan berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, selesai. Karena Allah punya sifat Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada hamba yang datang sendirian minta ampun pasti diterima sama Allah. Enggak ada istilah dendam. Ada orang mau minta ampun sama Allah ditunjuk-tunjuk, apaan lu Ginari baru minta ampun, nah gitu kan. Kemarin-kemarin kemana aja lu Ginari baru minta ampun, enggak, gua enggak terima, enggak ada cerita begitu. Tapi kalau manusia begitu ada enggak? Ada. Nah ini beratnya dosa kita kepada manusia. Dua pintu, dua jalur yang harus kita tempuh. Kepada orangnya dulu kita minta maaf, baru kepada Allah, ya. Meminta maaf kepada orang karena kita ngambil haknya itu harus kita kembalikan haknya, baru kita minta ridho dia. Itu belum tentu dimaafin, diridoin, ya. Kalau ke bawah mati ditagihnya di sono, di dunia yang kita ambil sendal jepit, tapi di sono berubah, bisa jadi Toyota Alphard, bisa berubah gitu. Kenapa? Karena di sono udah bukan kebutuhan lagi, itu yang dibutuhkan adalah pahala kita. Nah, maka dia menjadi dosa besar. Jadi contohnya itu, kezaliman itu adalah mengambil harta atau hak orang itu dengan cara yang paksa atau zalim. Wa zulmun nasi bid-darbi wasyatmi wa ta'addi wal istitalati 'ala ad-du'afa. Kemudian termasuk kategori zalim kepada manusia itu adalah memukul, mencaci maki, menghina, meremehkan orang-orang lemah. Itu zalim, ya. Menindas. Ada orang kaya merendahkan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin misalnya. Ini perbuatan-perbuatan begini banyak digambarkan, dikisah-kisahkan di Al-Quran, ya. Kezaliman-kezaliman itu banyak sekali dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Maka ada terkenal dalam sejarah di Al-Quran namanya Fir'aun, ya kan? Namrud. Itu kezaliman-kezaliman semua itu. Melakukan penindasan kepada orang-orang yang lemah. Nah, secara individu, secara pribadi, kita bisa berbuat zalim kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada keluarga kita. Itu bisa.
Ada suami zalim kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kan? Tidak memberikan nafkah, diminta marah-marah, misalnya, itu zalim tuh jelas. Ya. Duit punya dia lebih suka buat senang-senang daripada buat keluarga, padahal itu kewajiban dia. Teriak anak bininya nggak sanggup, cuek aja, dibilangin marah. Kan suka ada orang begitu tuh modelnya. Nah, itu kezaliman. Jadi zalim ini bisa terjadi di mana aja, kepada siapa aja bisa terjadi. Atasan kepada bawahan, kepada yang sederajat juga, tetangga dengan tetangga bisa. Bahkan sampai di rumah tangga, antara suami dengan istri atau istri dengan suaminya juga ada yang begitu. Ada suaminya diam aja kalem, istri galak banget, ada. Ya kan? Semua mau diatur, semua dibatasin, ada yang begitu. Nah, dimanapun siapapun kalau yang namanya udah berbuat zalim, menindas, menekan, mengintimidasi, menghina, mencaci maki, itu udah termasuk kategori dosa besar. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini ayat-ayatnya banyak. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Dan janganlah kalian menyangka bahwa Allah akan lupa dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya innama yuakhiruhum, Allah hanya menunda hukuman mereka liyaumin tashkhasu fihil absar, pada hari kiamat yang nanti mata mereka akan terbelalak melihat beratnya hukuman itu. Ada orang berbuat zalim di dunia, selamat biasa aja, aman, ya, nggak kebalas di dunia sampai tua, ya. Orang yang disakitin diem aja, nggak ngebalas, nggak apa. Atau kalau dia berbuat kezaliman karena penganiayaan kekuasaannya, dia nggak ketangkep, dia biasa aja, aman. Itu kenapa begitu? Bukan berarti Allah lupa, bukan berarti Allah nggak tahu. Jadi orang berbuat salah di dunia terus nggak kena hukuman, itu justru itu yang mengerikan. Kenapa? Hukumannya ditunda semua di sono. Begitu dia lihat nanti di akhirat itu azab, sampai matanya itu terbelalak, bengong, panik, ketakutan, sampai palanya diangkat begini, ya, muhti'ina muqti'i ru'usihim, mereka terbirit-birit lari sambil kepala mereka diangkat, la yartaddu ilaihim tarfuhum, mata mereka sedikit pun tidak berkedip melotot, wa afidatuhum hawa, sementara hati mereka kosong. Itu gambaran orang apa tuh? Ya. Palanya gedengak, jalan terburu-buru, mata melotot, pikiran kosong. Itu orang tak ketakutan, panik, bingung, itu di situ semua tuh. Makanya jangan merasa aman ketika kita Allah nggak tegur-tegur, atau kita berbuat salah nggak ketahuan, itu jangan merasa aman. Justru itu ancaman terberat, karena semua ditumpukin di sono. Mending kebalas di dunia dah. Kalau ada orang korupsi, ada orang berbuat jahat, ketangkep, alhamdulillah. Artinya balasan itu sedikit banyak udah terjadi di dunia.
Begitu kita ketangkep, begitu kita dihukum, terjadi dalam hati kita ingat kepada Allah, ingat mati, akhirnya tobat, meninggal, kita sudah dalam keadaan tobat kepada Allah, kesononya ringan. Tapi kalau itu enggak terjadi, kita enggak ketangkep, kita aman-aman aja, justru itu yang berat di sononya. Belum pernah ada penyesalan dari perbuatan itu. Kita belum pernah minta ampun kepada Allah. Kalau perbuatan salah kita belum dimaafin sama orang yang kita berbuat salah. Karena misalnya kita menghina-hina orang, mencaci maki orang, ya. Orang itu malu tapi dia nggak berani sama kita. Dia mau ngelawan tapi dia takut. Akhirnya dia diam aja, kita puas. Namanya habis maki-maki orang, puas, iya kan? Emang selesai sampai di situ? Kagak. Allah ngeliatin aja tuh waktu kita begitu. Ya. Waktu ada orang menghina-hina orang lain itu Allah ngeliatin aja. La tahsabannallaha ghafilan. Jangan sangka Allah lupa. Semua ada rekamannya. Dan ketika Allah nggak balas itu di dunia, maka balasan itu nanti semua numpuk di akhirat. Nah, ini menjadi kehati-hatian yang harus kita jaga. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amthal. Wa anzirin nas, dan berikanlah peringatan kepada manusia. Ingatkan, nih begini nih cara kita mengingatkan kita semua, diri kita sendiri, ya. Ingatkan kepada manusia yauma ya'tihimul azab, nanti ketika azab itu datang kepada mereka. Fayaqulul ladzina zalamu, maka orang-orang yang pernah berbuat zalim di dunia, mereka mengatakan begini, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong tundalah umur saya sedikit aja. Panjangin, tambah dikit aja ya Allah, dikit, jangan banyak-banyak. Ila ajalin qarib. Nujib da'wataka, pasti kami akan penuhi semua panggilan-panggilanmu. Wa nattabi'ir rusul, dan kami akan mengikuti ajaran-ajaran Rasul. Ini hari di saat taubat tidak diterima lagi, ya. Manusia nanti ada saatnya itu, begitu panik orang menyaksikan datangnya hari kiamat yang dia nggak sangka-sangka, dia nggak duga-duga, ternyata kiamat itu datang juga, gitu. Sementara dia masih hidup. Huru hara yang paling menakutkan itu adalah huru hara kiamat, akhir dunia ini akan hancur. Ya, ada orang-orang yang saat itu masih hidup, dia menyaksikan huru hara kiamat. Mungkin bayangannya begini, ketika di satu kampung di negeri kita ini tertimpa bencana besar, misalnya tsunami, kita hidup, kita ada di situ, kita lihat langsung bagaimana laut itu melimpah. Ombaknya itu bisa setinggi rumah, bahkan lebih tinggi dari pohon kelapa. Kaget, panik, ketakutan yang ada kita pada saat itu. Yang ada di pikiran kita, gua mati, gua nggak sempet tobat. Apa yang kita lakukan saat itu? Nggak karuan udah, ya, nggak karuan. Dan ketika kita lari kemudian terkejar ombak yang udah naik ke daratan itu, menggulung diri kita. Disitulah penyesalan, teriak kita, ya Allah tolong hidupkan saya sebentar, saya belum sholat, saya belum taubat, saya belum ibadah. Begitu yang terjadi saat-saat direnggutnya nyawa itu, begitu tuh, ya. Tertimpa azab,
sementara dia masih dalam keadaan hidup, berteriak-teriak. Ini yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Ya Allah, tundalah umur saya sebentar aja, saya akan lakukan perintahmu. Tapi saat itu udah nggak ada kesempatan. Awalam takunu aksamtum min qablu malakum min zawal. Bukankah dulu kamu ketika di dunia juga pernah janji, pernah sumpah bahkan akan bertaubat, akan berbuat baik, dan kalian bahkan ketika berbuat dosa itu seakan-akan tidak akan mati, tidak akan binasa, hidup akan selama-lamanya. Kan perasaannya begitu. Orang kalau udah senang-senang berbuat dosa, dia nggak kepikiran mati. Kalau dipikiran mati langsung berhenti itu berbuat dosa kan. Dia nggak kepikiran. Yang dia pikirin itu gua bakal masih panjang umur, masih sehat, masih gagah gitu. Semua orang berbuat dosa itu kan karena angan-angannya dibawa sama nafsu dan setan. Ya, jadi angan-angannya panjang. Sehingga raja-raja zalim di zaman dulu itu semua menyangka bahwa mereka akan kekal, ya, tidak akan mati, tidak akan binasa. Saat mereka berpikir seperti itu, azab Allah datang. Jadi penyesalan kalau kita masih dalam keadaan hidup sekarang ini, taubat itu Allah terima batasnya sampai nyawa kita di tenggorokan, malam yugargir, proses pencabutan nyawa. Kalau nyawa di tenggorokan itu artinya apa? Sakaratul maut, ya. Udah begitu kan, orang mati itu ngap-ngapan aja. Nah, itu sakaratul maut. Itu udah nggak diterima taubatnya. Kalau udah begitu nggak diterima. Tapi kalau baru masih sakit, payah, gitu ya, belum sakaratul maut, ya, masih bisa ngomong tapi suara pelan, suaranya udah parau, ya, belum sampai pencabutan nyawa, separah apapun, maka kita tuh dianjurkan saat-saat begitu, orang udah payah itu ditalkin, ya, talkin itu dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jangan lihat dia kemarinnya. Kalau orang udah begitu tuh, cara nolonginnya gitu emang. Ya. Cara nolongin dia bukan buru-buru dibawa ke rumah sakit kalau orang begitu, talkin aja udah. Urusan meninggal itu kan urusan Allah. Ada orang udah ngegelepak di tempat tidur, udah ngap-ngapan juga jebaya lagi. Ya kan? Dia kagak jadi meninggal. Justru cara kita nolongin dia begitu. Jangan lihat kemarinnya dia bagaimana. Mungkin dulu-dulunya dia rusak, dulu-dulunya dia nggak pernah ibadah, tapi saat itu yang dia butuhkan kalimat la ilaha illallah. Saat sakaratul maut itu. Ya. Maka kalau kita berhasil menuntun minimal walaupun hanya setitik imannya itu masuk, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Itu menghantarkan dia ke surga. Ucapan terakhirnya. Emang berat. Ahli dosa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu paling berat. Ya. Orang ibadah aja kita juga belum tentu. Ya, orang taat ibadah, rajin sholat, ngaji rajin, sedekah banyak. Itu aja sakaratul mautnya belum tentu enak. Ya, karena ada dosa-dosa yang kadang-kadang kita nggak sadarin, dosa hati. Ya. Kita benci sama orang, kita kesel sama orang, kita hina orang, kita remehkan orang, walaupun cuma di hati. Ya. Dosa-dosa yang kadang-kadang kita nggak hitung dosa, tapi di mata Allah ada catatannya. Ternyata itu dosa. Gitu. Yang kita anggap remeh. Itu aja membuat sakaratul maut orang tuh udah berat.
apalagi kalau dia betul-betul ahli maksiat. Ya, maka kalau ada orang dia Islam, dia Muslim, sekalipun kita tahu dia ahli maksiat, begitu dia mau meninggal, dia sempat sakaratul maut, maka saat itulah cara nolong dia dengan ucapan la ilaha illallah. Ya. Sehingga itu akan menyelamatkan dia. Nah, beberapa ayat ini memang banyak sekali cerita-cerita kezaliman itu dalam berbagai bentuknya. Ya, jadi bisa tadi itu mengambil hak orang, terus menyakiti orang, memukul orang, mencaci maki, menghina, meremehkan, itu termasuk perbuatan-perbuatan zalim. Wa qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas. Sesungguhnya jalan dosa atau hukuman, ya, itu ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Ini umum sekali kan sifatnya. Artinya dari kezaliman yang kecil-kecil dilakukan pribadi kepada orang lain sampai kezaliman yang besar dalam bentuk kekuasaan yang menyalahgunakan kewenangan. Nah, itu kezaliman. Wa qala Allah Ta'ala wa saya'lamul ladzina zalamu ayyumun qalabin yanqalibun. Allah berfirman, dan nanti orang-orang yang berbuat zalim akan tahu pada akhirnya kemana tempat mereka kembali. Nah, tahu-taunya Masya Allah penuh siksaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menangguhkan kepada orang-orang yang zalim siksaannya hatta idza akhadahu lam yutlilu. Tapi nanti kalau siksaan itu sudah Allah timpakan, tidak akan diselesaikan. Artinya tidak akan dilepaskan, terus menerus. Itu kata Nabi begitu. Enggak ada selesai-selesainya tuh siksaan. Ya. Pertama diulur, layumli, diulur, ditangguhkan, ditunda-tunda, biarin aja, biarin, diantepin. Itu namanya istidraj. Allah antepin aja, senang aja, ya, berbuat salah terus, berbuat dosa terus, didiemin aja. Rezeki tetap dikasih, badan tetap dikasih sehat, gitu kan? Itu namanya diantepin. Ya, kalau orang udah ngantepin tuh biasanya ngambul kan? Kalau bahasa Betawi ngambul. Udah terserah lu dah, mau bagaimana kira. Nah, kalau udah digituin, nanti satu waktu Allah tuh begitu. Begitu di akhir, fa idza akhadahu lam yuflithu. Begitu azabnya ditimpakan, di situ nggak akan pernah dilepas, terus menerus, nggak berhenti. Ya. Summa qara'a Rasulullah SAW, kemudian Nabi membaca ayat wa kadzalika akhdhu rabbika. Begitulah cara Allah menyiksamu. Begitulah siksaan Tuhanmu, idza akhadzal qura wa hiya zalimah. Kalau Allah mau menimpakan siksaan kepada satu negeri, satu kampung yang dia berbuat zalim, inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya siksaan Allah itu sangat pedih dan sangat keras. Ya. Ini bahkan disebut akhdzal qura, apa? Negeri, satu kampung. Artinya bisa aja kezaliman itu dilakukan oleh penduduk, bukan hanya perorangan. Ya. Penduduk kayak misalnya dulu ada kaum Ad, kaum Tsamud. Itu kan cerita-cerita di Quran yang Allah hancurkan semua perbuatan-perbuatan. Jadi perbuatan dosa itu disebut adalah kezaliman. Ya, perbuatan zalim, apalagi syirik menyekutukan Allah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nanti kita lanjutkan.
sampai hadis man kanat indahu mazlamatun li akhihi wallahu alam bisawab. Ya. Ini kezaliman agak panjang ini kelihatannya asalnya. Karena dia pembahasannya banyak. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dari perbuatan-perbuatan salah, berdosa kepada Allah maupun berdosa kepada sesama manusia. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa akhlaqan kariman rafi'a wa umran tayyiban mubarakan nafi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات.